Oke, selamat pagi semua teman-teman. Balik lagi dengan kami dari PT Phillip Futures dan hari ini kami membahas market outlook untuk minggu ini dan kurang lebih kayaknya kita sedikit membahas sedikit tentang oil dulu ya Pak ya. Sedangkan oil ini kita lihat memang cukup naik untuk hari ini. Untuk hari itu naik sudah 3,5 sudah naik 3,5% kayaknya kalau nggak salah tadi pagi. Dan karena itu dari US dan Iran lagi. Seperti kita ketahui ya, kita bahas tentang oil, nanti kita lanjut ke data yang utamanya juga nanti di minggu ini. Kenapa oil bisa naik juga? Sebenarnya faktornya ya masih tetap sama ya. Artinya memang ada mediasi, ada beberapa draft yang disampaikan di antara kedua belah pihak. Pada kenyataannya di lapangan itu masih ada gesekan ya, ada beberapa kali, ya betul. Artinya memang normalisasi di Selat Hormuz ini masih belum signifikan. Artinya para pelaku pasar itu masih tetap melihat itu secara distribusi itu masih belum terjadi, ya kan? Walaupun sudah ada beberapa, tapi dengan kriteria tertentu, yaitu tanker-tanker yang bisa lewat. Makanya harga minyak juga masih cukup relatif tinggi, walaupun sebelumnya di minggu kemarin itu sempat mengalami penurunan lah sedikit seperti itu kan. Karena dengan ekspektasi mungkin sudah tercapai sebuah kesepakatan kali ya Bang minggu lalu gitu. Iya betul. Itulah penyebabnya kenapa oil istilah kasarnya masih akan tetap mengalami kenaikan seperti itu. Karena memang perjalanan tanker-tanker ini dari beberapa negara pengirimannya, distribusinya masih terganggu gitu kan. Karena memang belum 100%, kecuali kalau sudah 100%, oke, ada kesepakatan secara 100% ya, misalkan seperti itu. Nah, mungkin, itu bisa akan terjadinya pendistribusian secara lancar, maka harga minyak otomatis akan mengalami penurunan lah, seperti itu. Paling itu aja sih kalau dari sisi oilnya. Oke. Nah, mungkin kita masuk ke untuk news minggu ini ya Pak ya. Dengan temanya itu memang full pembahasan inflasi. Ya, dengan ada CPI itu di hari Selasa dan juga PPI itu di hari Rabu. Untuk hari Kamis itu ada pembahasan mengenai GDP, yaitu mengenai GDP-nya. Lalu untuk USD ada sedikit mengenai core retail sales. Nah, mungkin untuk pembahasan pertama kita coba bedah dulu dari CPI ya Pak. CPI ini mungkin di minggu ini ada CPI, ada PPI. Perbedaannya apa ya? Keduanya sama-sama mengacu pada tingkat inflasi. Yang satu berdasarkan harga konsumen, yang satu lagi berdasarkan harga produsen. Yang dilihat para pelaku pasar itu lebih ke arah secara harga konsumennya atau CPI-nya, Consumer Price Index. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya 0,2% ya rilisnya, lalu diperkirakan akan mengalami kenaikan 0,3%. Nah, itu untuk intinya seperti itu. Nah, itu artinya yang tidak termasuk energi dan makanan seperti itu. Lalu untuk CPI-nya sendiri dari 0,9% menjadi 0,6%. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini perbedaannya core CPI sama CPI itu apa? Nah, di sini kan ada tuh notabene food and energy price account for about a quarter, ya kan? Berarti hanya makanan saja gitu kan? Nah, ini yang perlu bisa dilihat lah di sini. Change in the price of good and service purchase consumer excluding, ya kan? Excluding berarti tidak termasuk makanan dan energi yang tadi saya sampaikan, itu tidak termasuk energi dan makanan. Nah, itu perbedaannya dengan CPI. Nah, kalau CPI-nya sendiri itu include antara energi dan makanan. Seperti itu. Makanya biasanya orang melihat itu dari sisi CPI dibandingkan core-nya. Nah, misalkan data CPI-nya ini, yang monthly-nya ini ternyata itu di bawah dari perkiraan, kalau secara data itu harusnya jelek. Karena kalau kita lihat aktual greater than forecast itu bagus, tapi misalkan aktual lebih turun atau di bawah dari perkiraan itu jelek buat mata uang. Akan tetapi kalau kita lihat di sini tingkat inflasi hampir seluruh bank sentral dunia ataupun pemerintah di secara global
itu punya kisaran tingkat inflasinya itu antara 2% sampai dengan 3% seperti itu kan. Nah, misalkan di atas 2% atau 3% secara tahunan, nah itu tentunya tidak bagus buat perekonomian negara tersebut. Nah, berarti kan kita mengacu lagi nih ke CPI yearly-nya, tahunannya. Nah, kalau kita lihat di sini akan mengalami kenaikan dari 3,3% menjadi 3,7%. By data ini bagus karena angka yang lebih tinggi daripada forecast itu bagus buat currency-nya. Akan tetapi tingkat inflasi semakin tinggi ke depannya ya secara sentimen itu kurang baik. Nah, tapi di sini kita mesti melihat juga nih, sebelumnya kita bahas kan minggu-minggu yang lalu, kalau tingkat inflasi naik ada kemungkinan, kemarin Bro Peter tanya nih ya kan, kemarin Aussie naikkan tingkat suku bunga, apakah bank sentral lain melakukan hal yang sama? Nah, kalau kita lihat kalau tingkat inflasi yang naik, untuk menekan laju inflasi biasanya kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral adalah untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Apalagi kalau kita lihat tenaga kerja di Amerika Serikat kemarin rilisnya bagus. Artinya apa? Bank sentral kemungkinan punya tekad bulat. Karena ketika ada kenaikan tingkat suku bunga, yang dikhawatirkan adalah sektor tenaga kerja. Sektor tenaga kerja cukup solid. Maka ketika inflasi naik, ada kecenderungan untuk menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, efeknya apa? Tentu efeknya dolar akan mengalami penguatan. Nah, bagaimana dengan mata uang lain? Tergantung dari bank sentralnya juga nanti. Kenaikan tingkat suku bunganya seperti apa? Seperti itu kan. Nah, kalau misalkan lebih tinggi daripada The Fed nantinya, nah itu yang akan membuat mata uang negara lainnya lebih kuat dibandingkan US. Nah, bagaimana terhadap emas? Seperti itu kan. Banyak trader kita, itu tradingnya kan di gold nih. Jadi ada potensi ketika ada kenaikan tingkat suku bunga, tentu emas akan mengalami penurunan atau pelemahan. Karena harga emas ini sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga ya, seperti itu. Oke, nah Pak Arti jadi untuk CPI US ya, untuk minggu ini artinya lebih mix. Ya. Untuk minggu ini yes, karena untuk core CPI-nya ini bagus ya kan, tapi untuk CPI-nya ini turun, nah ya mix lah. Tapi nanti kita akan melihatnya lebih ke yang CPI-nya ya, seperti itu. Nah, masuk ke hari Rabu di mana ada PPI Pak, ini kan fokusnya lebih ke produsen. Nah, gimana Pak? Nah, kalau kita lihat di hari Rabu ini dari 0,1% sebelumnya, diperkirakan untuk core PPI-nya 0,3% mengalami kenaikan sama kayak tadi CPI secara perkiraan. Lalu untuk PPI-nya sendiri itu tetap di level yang sama 0,5%. Kalau menurut saya untuk PPI-nya sendiri nanti dan juga nanti CPI-nya kecenderungannya itu akan mengalami kenaikan melebihi dari perkiraan karena kita sudah tahu sendiri adanya gangguan pasokan ya kan. Memang kita tahu Amerika Serikat juga penghasil dari minyak ya. Kalau kita lihat itu minyak WTI, West Texas Intermediate seperti itu. Nah, dia salah satu penghasil minyak lah seperti itu kan. Tapi akan tetapi ada beberapa bahan baku ya kan yang mesti mereka import. Nah, dari negara luar seperti itu kan. Nah, ini kan akhirnya ketika terjadinya gangguan pasokan minyak mengakibatkan kenaikan harga bahan baku, tentunya berdampak pada industrinya di Amerika Serikat tentunya seperti itu. Nah, ketika kenaikan harga bahan baku mengalami kenaikan, tentunya harga produsen juga mengalami kenaikan. Nah, inflasinya kemungkinan adalah untuk mengalami kenaikan. Nah, tentu secara data kembali lagi itu good for mata uang by data seperti itu. Itu untuk PPI-nya ya. Mungkin kita lanjut ke hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini ada Core retail sales. Core retail sales, yes betul. Lalu mungkin kita spill sedikit lah untuk GBP ya. GBP. Iya. Nah, ini mungkin buat teman-teman Yes. suka trading pair GBP USD, GBP. Nah, ini boleh nih. Betul. Jadi yang trading di forex khususnya misalkan di GBP atau GBP yen seperti itu kan currency-nya. Ini jam 1 di hari Kamis itu ada rilis data produk domestik bruto dari 0,5% diperkirakan untuk mengalami penurunan ya, minus, jadi minus 0,2%. Artinya kesehatan ekonomi di Inggris itu jelek dong. Nah, berarti ada potensi mata uang pound sterling ini akan mengalami pelemahan. Nah, jadi para trader PT Philips nanti bisa manfaatkan peluangnya di hari Kamis itu trading di pair GBP ya atau cross rate-nya ya seperti itu.
kemungkinan adalah untuk mengalami pelemahan. Misalkan sesuai dengan perkiraan. Tapi misalkan di atas perkiraan ada potensi pound sterling untuk mengalami penguatan. Lalu di malamnya itu ada core retail sales, penjualan retail. Nah, kalau kita lihat sendiri untuk penjualan retailnya, saat ini kita mengacunya, saya akan review sedikit lah ya. Itu apa yang terjadi pada rilis di hari Jumat. Dari sini kita akan bisa melihat nantinya untuk penjualan retail. Di sini ada average early earning, yaitu kenaikan pendapatan rata-rata per jamnya ya, seperti itu kan. Ini kan diperkirakan untuk mengalami kenaikan dari 0,2% ke 0,3%. Ternyata aktualnya 0,2%. Seperti itu. Yang artinya ada kemungkinan semakin pendapatannya stabil atau stagnan, itu kecenderungannya biasanya itu untuk spending itu lebih berkurang. Beda halnya kalau kita mengalami sebuah kenaikan, ya kan? Kenaikan gaji nih. Nah, tentunya karena kita ada cost lebih, bisa jadi untuk spendingnya lebih besar. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi untuk retail salesnya sendiri, diperkirakan ini juga kan dari 1,9% menjadi 0,6%. Untuk core-nya ya, untuk retail sales sendiri 1,7% menjadi 0,6%. Yang artinya, memang untuk aktualnya itu akan turun daripada periode sebelumnya. Apakah sama sesuai perkiraannya atau di bawah perkiraannya? Kemungkinannya tidak akan terlalu jauh dari perkiraannya, tapi yang jelas akan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk retail sales ini di hari Kamis kemungkinan adalah bad for US ya, USD ya. Lalu untuk klaim penganggurannya dari 200.000 menjadi 206.000. Kalau kita mengacu pada rilis data kemarin, sektor tenaga kerjanya cukup stabil atau cukup bagus. Kemungkinan adalah sesuai dengan perkiraan lah. Jadi di hari Kamis nanti USD cenderung untuk melemah. Seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang trading swing trade ya, apalagi intraday juga yang harus perhatiin itu hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis. Ya, 3 hari teman-teman. Nah, Pak, mungkin boleh kita sedikit ngulik aja untuk dari segi teknikalnya. Kalau untuk gold, ini kita kemarin sebenarnya pada hari Kamis ya di live trade kita sudah sampaikan ada harusnya cuan ya kan. Kita sampaikan pada saat itu 2 hari ke depan itu mengalami kenaikan dulu, 2 hari sampai 3 hari itu mengalami kenaikan. Nah, baru dia koreksi seperti itu kan. Nah, ini terlihat juga pada awal pekan ini ya kan. Di hari Senin itu gold ada open gap down seperti itu kan. Yang artinya apa penyebabnya dari penurunan ini? Dari penurunan ini tadi rilis data NEP yang kemarin bagus, berarti ada potensi ya kan. Sektor tenaga kerja bagus, tingkat inflasi diperkirakan untuk mengalami kenaikan, maka ada ekspektasi dari para pelaku pasar bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya. Inilah yang akan melemahkan atau menurunkan dari harga gold itu sendiri, seperti itu. Di minggu ini ada kecenderungan, paling tidak kalau kita melihat secara teknikalnya itu secara fundamentalnya. Secara teknikalnya bagaimana? Nah, kalau di time frame daily nih, nah, di sini paling tidak dia akan mencoba untuk menyentuh level 4586. Saat ini pergerakannya 4670, berarti kurang lebih ada 1000 pips untuk pergerakan 1 hari sampai 2 hari ke depan seperti itu. Lalu berikutnya adalah di sini ada area demand. Tentunya dia akan menguji body ini yaitu di 4380. Kalau misalkan nantinya 4580 tadi ini bisa di break, dia akan menguji itu area terdekatnya di 4450 sampai dengan 4380. Catat level-levelnya seperti itu. Nah, itu untuk gold ya. Jadi kecenderungannya masih akan mengalami sedikit koreksi seperti itu. Karena faktor fundamentalnya tadi sudah disampaikan, secara teknikalnya ada likuidasi yang mesti diambil terlebih dahulu. Oke, sekarang tadi Bro Peter tanya bagaimana sih dengan oil kan, karena memang sebelum-sebelumnya oil sendiri itu kan mengalami penurunannya pada hari ini. Nah, ini kita bisa cek untuk di oilnya. Karena belakangan kalau saya lihat ya Pak ya, oke. Memang ada cenderung kalau misalkan US oil itu mengikuti pergerakan dari XAU tapi berlawanan Pak. Oke. Cenderung begitu. Untuk ininya ya,
Kita pakai yang US crude oil aja ya. Oke. Nah, saat ini mengalami kenaikan di 96,62. Kurang lebih di area ini. Nah, sebelumnya kan turun nih 1, 2, ini ada koreksi, 3 ini naik, berarti secara mingguan itu pada minggu kemarin berarti kan di hari Jumat itu kan secara candle ini bearish. Lalu pada hari Senin itu ada rebound karena apa yang tadi juga disampaikan, yang tadi Bro Peter sampaikan nih, adanya ketidaksepakatan ya kan, seperti itu kan. Nah, tadi juga kita sampaikan adanya masih gesekan yang terjadi di Selat Hormuz itu juga. Nah, ininya yang membuat harga minyak naik. Teknikalnya bagaimana selanjutnya? Apakah dia akan naik lebih lanjut atau ini sifatnya koreksi? Seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat di time frame daily ini ada lower, ya kan? Ini ada high. Ini lowernya semakin high, apakah dia bisa break higher ini? Itu key level resistance-nya, Pak? Yes, ini key level resistennya. Jadi ini level psikologis dari resisten 107,65. Seperti itu. Nah, kalau ini bisa di break secara body apalagi, maka peluangnya naik lebih lanjut. Ada perkiraan nih Bro Peter nih, beberapa analis di luar sana ada potensi harga minyak bisa sampai 200. Apakah 200? mungkin? Yes, ada. Itu beberapa analis ya dari institusi seperti. Nanti kita bisa search sendiri analis misalkan dari Oanda kah, analis dari manakah. Itu sebagai referensi aja ya, seperti itu. Itu ada potensi untuk 200. Parameternya apa yang mereka lihat? Tentu banyak beberapa parameter yang bisa mereka lihat. Misalkan secara teknikal pun sebenarnya bisa ya. Kita bisa menggunakan nantinya kan Fibonacci expansion kan dari misalkan lower low-nya, swing low-nya ke swing high, nanti kan dapat itu level-level tertentu. Lalu secara fundamentalnya tadi masih ada gangguan untuk pendistribusian dari minyak ini untuk sampai ke para konsumernya, seperti itu kan, di setiap negara nanti pendistribusiannya, artinya masih ada gangguan di level-level tersebut. Nah, sebenarnya untuk level minyak sendiri itu sampai di berapa sih? Nah, yang terdekat aja paling tidak ini setelah nanti break 107-nya itu ada potensi paling tidak itu sampai 130. Last highest-nya ya? Yes, betul. Last highest-nya yang terdekat. Lalu secara historinya bagaimana ya kan? Kalau untuk secara historinya nanti kita bisa lihat di yearly-nya itu berapa sih? Seperti itu kan. Nah, kalau kita lihat nih, kita semakin kecil. Nah, 200 mungkin nggak sih? Nah, ini tadi di 130. Nanti kita lihat lagi lebih lanjutnya. Setahu saya ini adalah harga yang tertinggi ya, seperti itu kan. Tapi kita mesti lihat tahun misalkan di 1980-an ke 1970. Nah, itu kan kita mesti lihat nih. Nah, berarti 130 saat ini adalah the last highest-nya. Seperti itu tadi Bro Peter sampaikan. Jadi artinya ada kecenderungannya ke 107 terlebih dahulu, baru nanti menuju 130-an. Seperti itu. Ada kecenderungannya untuk masih mengalami kenaikan ya. Karena kalau kita lihat di sini, dari lower yang semakin high, ini higher. Nah, ini retest paling tidak, ini retest mencoba menguji area 107 lah. Seperti itu. Jadi di minggu ini ada potensi bisa ke 100-an kembali. Balik lagi ke atas 100. Yes. Ada potensi seperti itu, Bro Peter. Oke. Nah, ini faktor pendukungnya ada juga nih kan. Dari moving average-nya itu sudah bergerak di atas moving average ya, secara grafik, berarti ada potensi tambahan kuat lah untuk dia bergerak naik lebih lanjut. Artinya kalau misalkan aku sambil tarik kesimpulannya ya Pak ya, pas banget US oil naik, goldnya pun juga secara chart turun. Betul. Didukung dengan fundamental yang sama. Betul. Jadi kenapa seharusnya kan misalkan apa yang membuat kenaikan dari harga minyak? Harusnya ketika dolar, kan kita tadi melihat ada kecenderungannya dolar untuk mengalami penguatan ya. Artinya kenapa kok dolarnya naik, minyaknya
ikut naik, Iya. ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan kita kan, harusnya ketika dolarnya naik justru harga minyak turun lah, kurang lebih seperti itu kan. Kenapa ya? Karena orang yang membeli minyak menggunakan dolar menjadi lebih mahal kan, seperti itu kan. Makanya untuk pembelian atau permintaannya itu akan biasanya berkurang karena dolarnya lagi naik-naiknya nih. Di satu sisi hal itu bisa bisa terabaikan. Karena ini kan energi itu kan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi sebuah negara untuk memobilisasi kinerjanya negara tersebut lah. Banyak faktor yang menggunakan energi tersebut. Nah, itulah. Walaupun dolarnya naik, mau tidak mau mereka kan harus membeli. Seperti itu. Nah, inilah yang membuat kenapa harga minyak juga tetap mengalami kenaikan karena kesendatannya itu istilah kasarnya barangnya lagi sulit, ya kan. Nah, itulah yang membuat kenaikan harga minyak karena barangnya lagi sulit. Walaupun dolarnya naik atau menguat tetap akan dibeli apapun itu, Kebutuhan pokok lah ya Pak. karena memang kebutuhan pokok secara negara. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kali ya Pak ya Oke. untuk market outlook dari minggu ini. Sampai jumpa teman-teman di market outlook minggu depan. Sampai jumpa.